Selamat datang kembali di pembahasan kita. Oke, hari ini kita mau gali lebih dalam nih sebuah buku yang, pengaruhnya luar biasa. Think and Grow Rich dari Napoleon Hill. Ceritanya kan berawal dari obrolan Hill sama Andrew Carnegie ya, raksasa industri baja itu. Carnegie ini percaya banget ada semacam formula sukses gitulah, resep jadi kaya, yang siapa aja bisa pelajari. Nah, Hill ini dia habiskan 20 tahun lebih buat buktiin ide ini. Wawancara, neliti ratusan orang paling sukses di zamannya. Ada Ford, Edison, Rockefeller, nama-nama besar semua. Jadi, misi kita sekarang nih ngebongkar beberapa ide kunci dari formula yang udah teruji ini, khusus buat Anda. Yuk, kita kupas bareng ya. Apa sih benang merahnya dari pengalaman orang-orang hebat ini? Yang pertama banget kelihatan tuh soal keinginan. Desire. Tapi ini bukan sekedar pengen biasa loh. Di buku ini dibilangnya keinginan membara, obsesi yang kuat gitu. Ada cerita menarik tuh soal R.U. Darby. Dia nyerah gali emas, padahal, ya ampun, tinggal 3 kaki lagi dari lapisan emas gede banget. Dia berhenti karena mikir udah gagal aja gitu. Pelajaran pentingnya, yang nanti ngubah hidup dia. Jangan pernah stop cuma gara-gara kemunduran sementara. Gigih itu kuncinya. Jadi, yang pertama, sukses itu butuh obsesi, bukan cuma harapan. Betul, betul. Dan keinginan membara itu, kata Hill, harus banget ditopang sama keyakinan, faith. Yang menarik, keyakinan di sini tuh bukan sesuatu yang mistis atau nunggu ilham gitu aja ya. Justru ini sesuatu yang bisa Anda bangun secara sadar. Dibangun, gimana caranya tuh? Lewat autosuggestion. Nah, ini pada dasarnya proses kita memprogram pikiran bawah sadar sendiri. Jadi, dengan terus-menerus ngulang-ngulang, entah itu kata-kata positif atau bayangan tujuan Anda, seolah-olah udah tercapai. Anda tuh kayak nanam benih ide kuat di pikiran bawah sadar. Nanam benih ide ya? Iya. Nah, pikiran bawah sadar inilah yang diyakini Hill punya kekuatan buat ngubah getaran pikiran biasa jadi setara spiritualnya. Bahkan bisa nyambung ke yang dia sebut kecerdasan tak terbatas. Semacam sumber kekuatan universal gitulah. Di buku ini malah ada formula percaya diri, lengkap langkah-langkahnya. Wah, menarik banget itu konsep memprogram pikiran bawah sadar. Tapi, gimana kita mastiin autosugesti ini nggak cuma jadi angan-angan kosong, biar beneran nancap gitu? Terus hubungannya sama langkah selanjutnya gimana? Pertanyaan bagus. Kuncinya itu di konsistensi sama emosi yang ikut waktu kita autosugesti. Harus diulang terus, dan rasanya tuh kayak udah kejadian beneran. Dan ini nyambung banget sama kekuatan keputusan, decision. Pikiran yang dominan yang terus Anda fokuskan pakai keyakinan, itu cenderung mendorong tindakan nyata. Hill agak kritis tuh sama sistem pendidikan zaman dia, katanya kurang ngajarin orang ambil keputusan tegas. Oh iya, kenapa tuh? Ya, karena banyak kegagalan itu, menurut dia, bukan karena orangnya nggak pinter, tapi karena ragu-ragu. Gampang goyah sama omongan orang lain, apalagi kalau takut dikritik. Ah, iya, iya, iya. Takut dikritik itu emang sering banget jadi penghalang ya. Bener juga. Contoh di buku soal keputusan beberapa orang kayak John Hancock sama Samuel Adams yang bisa nyulut revolusi Amerika, itu nunjukin banget ya betapa dahsyatnya kekuatan satu keputusan yang diambil berani tanpa ragu. Tepat sekali. Kayak udah nggak ada jalan balik gitu ya. Iya, jadi setelah punya keinginan dan keyakinan, langkah berikutnya harus berani mutusin, gitu ya? Betul. Dan keputusan itu baru ada artinya kalau diikuti rencana yang terorganisir. Planning, terus ketekunan, persistence, buat ngejalaninnya. Ini bagian penting banget. Kalau satu rencana gagal, Hill bilang jangan nyerah sama tujuannya. Tapi, cepat bikin rencana baru, coba lagi. Jadi fleksibel sama caranya, tapi tetap sama tujuannya ya? Iya, persis. Gagalnya rencana itu bukan akhir dunia. Seringnya, kata Hill dari risetnya, orang berhenti bukan karena nggak mampu, tapi karena kurang tekun nyoba cara atau rencana baru pas ketemu hambatan. Kegagalan sementara itu cuma sinyal. Sinyal buat evaluasi, mungkin ubah strategi. Nah, ketekunan ini sumbernya dari kemauan keras, willpower, itu jembatan antara keinginan dan hasil nyata. Oke, jadi siklusnya jelas ya? Keinginan membara dulu, terus dibangun pakai keyakinan lewat autosugesti.
Dieksekusi dengan keputusan tegas dan rencana matang, terus dijaga pakai ketekunan baja. Tapi, ada satu musuh besar lagi nih yang dibahas di buku ini. Ketakutan, fear. Penulisnya kan ngidentifikasi beberapa ketakutan dasar ya. Tapi yang paling relevan sama pencapaian ini kayaknya takut miskin, takut dikritik tadi, sama takut gagal. Iya, 3 itu yang paling sering muncul. Nah, ketakutan ini katanya bisa bikin lumpuh logika, ngerusak imajinasi, sama ngikis kemauan. Gimana cara ngatasinnya menurut Hill? Kuncinya, kata Hill, balik lagi ke satu hal yang benar-benar kita kuasai penuh. Pikiran kita sendiri. Ngendalin pikiran secara sadar, itu langkah pertama buat naklukin ketakutan-ketakutan ini. Logikanya, kalau Anda bisa arahin pikiran ke tujuan positif, ya ruang buat takut itu jadi sempit kan? Jadi soal disiplin mental lagi ya, ujung-ujungnya? Bisa dibilang begitu. Disiplin mengarahkan fokus pikiran. Oke. Jadi kalau kita rangkum nih intisarinya buat Anda, gagasan utama dari Think and Grow Rich ini adalah pencapaian besar, termasuk kaya ya, itu mulainya dari kondisi mental kita. Dimulai dari keinginan yang super kuat, didukung keyakinan yang dibangun secara sadar, terus diwujudkan lewat keputusan tegas, rencana yang rapi, dan dijaga sama ketekunan yang nggak kenal lelah. Plus, kemampuan ngadapin tantangan dan ngendaliin rasa takut. Benar. Dan Hill nekenin banget. Ini bukan cuma teori motivasi loh, tapi ini formula praktis yang dia yakin udah terbukti dari pengalaman nyata orang-orang sukses yang dia teliti puluhan tahun itu. Bukan soal sihir atau keajaiban, tapi lebih ke pemahaman dan penerapan cara kerja pikiran kita. Nah, sebagai penutup nih, ada satu pertanyaan penting dari buku ini buat Anda renungkan. Hill bilang Anda punya kendali mutlak atas pikiran Anda. Ini satu-satunya hal yang benar-benar bisa Anda kontrol buat ngarahin takdir Anda. Coba bayangkan, kalau Anda mulai hari ini secara sadar dan konsisten ngarahin pikiran Anda tiap hari ke satu tujuan yang jelas dan pasti, kira-kira perubahan signifikan apa ya yang mungkin terjadi dalam hidup Anda ke depannya?